Baik pemirsa, kita lanjutkan acara dialog khusus pada hari ini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tema kita untuk hari ini adalah bersatu untuk maju membangun dunia pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara ini yang ingin kita sampaikan bahwa mungkin Pak Kepala Sekolah ataupun pengamat memahami sistem pendidikan kita adalah dasarnya adalah dasar pendidikan nasional. Jadi tidak ada pendidikan yang sifatnya regional, jadi nasional. Itu juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33 ayat 1 dan 3 bahwa pendidikan itu adalah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dan pemerintah mengusahakan bagaimana berlangsungnya dunia pendidikan. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut bahwa sampai dengan sekarang yang kami amati yaitu tentang keterkaitan Undang-Undang Pendidikan nomor 289 lalu tahun 2003 juga keluar nomor 20, tapi itu semua adalah didasarkan kepada keterkaitannya dengan mencerdaskan bangsa, menjadikan pendidikan itu menjadikan pendidikan nasional. Ya, yang ingin saya tanyakan ke Bapak sebagai kepala sekolah, apakah hal tersebut sudah dirasakan Bapak bahwa di dalam mengelola salah satu sekolah ini keterkaitan hal tersebut? Silakan. Ya, saya mohon izin lepaskan masker sebentar. Pendidikan sudah dikatakan bahwa kita pendidikan nasional berskala nasional, dan selama ini memang kita merasa bahwa ketika pendidikan itu dimasukkan ke otonomi, itu memang ada keterikatan yang kadang-kadang bisa mengganggu keleluasaan kita dalam membuat kebijakan sekolah. Kita kadang-kadang terbentur dengan kebijakan di daerah, walaupun kita tahu bahwa kebijakan daerah tentu saja untuk kemajuan bersama, tapi kadang-kadang untuk dunia pendidikan bisa berbenturan. Itu sebenarnya yang dihadapi oleh sekolah. Kita tahu bahwa ketika kita masih sentralisasi, artinya bukan diotonomikan, dunia pendidikan itu langsung kebijakan dari pusat secara menyeluruh. Kalau sekarang kurikulum memang tetap dari pusat, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat sekolah agak sungkan mengeluarkan kebijakan, dan itu kita rasa bahwa itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya belum muncul dampaknya. Kita khawatirkan ke depan bisa memperlambat kemajuan pendidikan kita. Misalnya sekolah membuat inovasi, sekolah itu memang semua kita menyetujui inovasi di sekolah, itu saya yakin juga pemerintah daerah pun semua menyetujui. Tapi kadang-kadang kita terbentur dengan kebijakan yang ada di daerah, karena kita tahu tiap daerah itu pasti berbeda kebijakannya. Walaupun tujuannya sama-sama menuju kemajuan, tapi dalam pelaksanaannya, misalnya ketika kita menerapkan kebijakan untuk disiplin, misalnya disiplin untuk pelaksanaan disiplin, karena disiplin itu sangat berkaitan erat dengan pendidikan, karena kita tahu bahwa sekolah itu sejak dulu juga dinamakan pendidikan, di bawah Departemen Pendidikan, bukan di bawah Departemen Pengajaran, sehingga kita tidak cuma belajar tapi juga menekankan pada karakter. Dalam penekanan disiplin yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan karakter ini, kadang-kadang kita tertekan oleh, kita sebutkanlah oknum-oknum. Kita tahu bahwa pemerintah daerah secara menyeluruh itu pasti untuk kemajuan, tapi ada oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang membuat kita sulit
untuk melaksanakan untuk memutuskan untuk memutuskan sesuatu yang kadang-kadang terjadi intervensi dan lain-lain. Itu yang kita rasakan. Ya, yang kita rasakan selama ini. Walaupun dampaknya belum terlalu besar, tapi kita khawatir untuk kedepannya, untuk kemajuan pendidikan ke depan. Terus kira-kira yang konsentrasi yang Bapak lakukan sehari-hari, dari hari ke hari sampai tahun sini, ini adalah apakah konsentrasi pemerintah daerah ini atau daerah tingkat 1 ataupun itu tingkat 2 ini kepinginnya berapa sih kira-kira dia ikut ambil-ambil di dalam hal pembiayaan dan sebagainya. Kalau ingat saya hampir semua itu APBN gitu. Ya. Nah, berarti apakah ada sih hal-hal tertentu? Ada. Ini sebenarnya baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, kita tahu bahwa sekarang kebetulan SLTA, SMA dan SMK itu sudah masuk ke provinsi. Kita tahu bahwa pemerintah kabupaten sebenarnya juga sangat konsen untuk ikut terlibat, tapi kadang-kadang mereka terkendala aturan dan kebijakan. Kita memang kurang paham tentang aturan dan kebijakan yang dimaksud, tapi untuk kabupaten sekarang ketika kita masuk ke provinsi, kabupaten katanya terkendala itu. Kemudian untuk pihak provinsi kita juga tahu bahwa ketika seluruh SMA masuk provinsi, otomatis tanggung jawabnya bertambah besar. Sekarang sekitar 400-an sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi, otomatis anggarannya juga mereka akan menjadi beban. Dulu kita memiliki yang namanya, ketika kita masih di kabupaten, kita dapat anggaran dari, walaupun tidak terlalu besar, tapi kita hargai itu berdasarkan kemampuan daerah. Kita dulu punya bantuan operasional sekolah kabupaten dan bantuan operasional sekolah provinsi. Di samping dulu masih rintisan bantuan operasional sekolah yang dari pusat. Kalau sekarang semuanya terpusat, seperti Bapak sampaikan tadi, dari APBN pusat. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya kewajiban daerah itu kan 20% untuk pembiayaan pendidikan, tapi ternyata 20% itu termasuk gaji kita, gaji guru dan lain-lain, dan itu kita tahu bahwa gaji guru itu kan bersumber dari APBN. Ya, padahal ini menurut pemahaman kami yang bergerak dalam bidang pendidikan walaupun awam, merasa bahwa yang diinginkan pemerintah ketika menyebutkan angka 20% itu, kita yakin bahwa yang diinginkan adalah 20% murni, tidak termasuk biaya personal gaji pegawai. Tapi selama ini yang kita ketahui bahwa kemampuan daerah itu memang belum mencapai itu. Artinya 20% yang murni di luar gaji pegawai tadi. Tapi sementara ini apa kesulitan tentang kaitannya dengan anggaran pembiayaan? Sebenarnya tidak, kita untuk pembiayaan selama kegiatan tersebut, karena sekarang bantuan operasional pusat itu juga membatasi pembiayaan kegiatan siswa, misalnya lomba-lomba itu cuma boleh yang menggunakan yang kegiatan resmi yang memang milik Kemdikbud. Tapi juga untuk kegiatan masyarakat sekarang juga ikut membiayai, yaitu lewat iuran sekolah yang juga diperbolehkan oleh sekolah, tapi tidak lewat komite. Kalau komite sekarang itu cuma boleh mencari anggaran di luar orang tua siswa, sedangkan sekolah kita juga dapat bantuan dukungan dari orang tua siswa berupa iuran bulanan, itu juga mendukung, tapi porsi terbesar tetap dari bantuan operasional sekolah. Kita membiayai, ada beberapa pos pembiayaan yang tidak diperbolehkan pada bantuan operasional sekolah yang dari APBN itu. Contohnya dulu untuk honor pegawai, tapi sekarang boleh, selama pandemi ini boleh, asal sudah masuk ke Dapodik. Sedangkan untuk masuk Dapodik artinya guru sudah punya nomor unik NUPTK. Guru dan pegawai itu sudah punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidik. Syarat mereka masuk di Dapodik atau memiliki nomor unik tersebut
harus punya SK kepala daerah, sedangkan sebagian besar pegawai kita yang honorer ini masih honor sekolah, artinya SK dari kepala sekolah, sehingga mereka terkendala nggak bisa masuk ke Dapodik. Otomatis mereka ini tidak bisa dibayar dengan menggunakan bantuan operasional sekolah yang dianggarkan, yang boleh pembayarannya tapi tetap ada batasannya. Artinya yang sudah terdaftar di Dapodik harus punya NOPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Syarat yang itu yang belum kita bisa penuhi karena harus pengangkatannya berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Iya, atau minimal kalau sekarang kita lihat SK dari kepala dinas pun bisa masuk ke Dapodik. Tapi kita juga tidak menyalahkan pemerintah daerah kenapa mereka tidak mengangkat, tidak membuat SK, karena siapapun yang membuat SK itu berkewajiban untuk membayar. Itu kendala juga. Jadi kita tidak menyalahkan pemerintah daerah, tidak berani mengeluarkan SK sembarangan untuk pengangkatan cuma untuk syarat NOPTK. Artinya sementara ini, mohon maaf ya Bapak, Ya. sementara ini permasalahan kos ataupun biaya tidak begitu berkendala. Kita bisa mengatakan bahwa tidak terlalu terkendala karena kita lihat saja bahwa kegiatan bisa berjalan, tapi sebenarnya kita juga menghadapi permasalahan, artinya ketika kita melakukan pengembangan kegiatan, kita dibatasi oleh kurangan kos tadi. Ya, ada kegiatan misalnya rehab berat. Rehab berat itu tidak boleh menggunakan bantuan operasional sekolah. Walaupun di situ boleh, di situ cuma untuk pemeliharaan, kemudian perbaikan ringan, tapi ketika rehab berat itu sudah tidak boleh. Padahal kita tahu sekolah juga sering menghadapi kendala-kendala seperti itu. Kemudian juga kita tahu bahwa untuk dana alokasi khusus yang bantuan dari pemerintah itu juga terbatas. Ada sekolah-sekolah tertentu yang memang prioritas, artinya memang harus dibantu mereka, tapi ada juga sekolah yang punya fasilitas yang dianggap sudah memadai, walaupun sebenarnya belum memadai dengan jumlah siswa kita yang sekarang, tapi karena keterbatasan anggaran tadi belum bisa dialokasikan pada tahun-tahun tersebut. Jadi kesulitannya di situ. Jadi kesulitannya ya Pengembangan sekolah. Untuk pengembangan Iya. pun ibaratnya tidak rutin. Ya, kalau untuk kegiatan, kasus-kasus ya kalau untuk kegiatan lomba siswa dan lain-lain, sebagainya. ya alhamdulillah selama ini kelihatannya masih bisa tertangani. Nah, terus sebelum ke pengamat pendidikan dalam hal ini, Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan juga. Dengan adanya hanya sedikit permasalahan itu, gimana sih cara-cara memanage Bapak, ya kan, yang Bapak lakukan Ya, supaya sekolahan ini tetap berkembang, karena ilmu kan berkembang terus, ya. nggak bisa statis ya kan, harus berkembang. Apa ada jurus-jurus khusus itu atau resep tertentu Bapak untuk bisa mengembangkan SMA Negeri 1 ini semakin berkembang? Kita sebenarnya tidak bisa mengatakan ini resep khusus atau jurus-jurus itu. Kita selama ini melakukan analisis kebutuhan sekolah. Kita melakukan evaluasi diri. Kita lihat apa sih kebutuhan kita yang sesungguhnya. Apa sih kekuatan kita. Apa sih kelemahan yang dimiliki sekolah. Misalnya fasilitas yang masih belum lengkap. Kemudian kompetensi guru yang harus terus ditingkatkan. Apa sih kekuatan yang dimiliki sekolah? Kekuatan yang dimiliki sekolah karena selama ini kita tahu bahwa bagaimanapun SMA Negeri 1 Sampit mungkin karena kita lihat alumni-alumninya, contohnya beliau dan Bapak juga alumni di sini sudah dilihat orang jadi orang semuanya. Mungkin itu yang kemudian masyarakat menganggap bahwa SMA Negeri 1 Sampit bisa dijadikan rujukan utama untuk menyekolahkan anak mereka. Itu keunggulan kita, keuntungan yang kita miliki. Dengan itu kita merasa bahwa dukungan masyarakat pasti besar untuk kita. Dari situ kita kemudian menyusun program. Apa sih program prioritas? Kita membuat deretan-deretan program, tapi seperti kita ketahui tadi ada kendala-kendala dalam pembiayaan dan lain-lain, sehingga kita prioritasnya pun walaupun itu prioritas atas, tapi ketika kita agak terkendala di segi pembiayaan, kita lihat lagi urutan-urutan mana yang akan kita dahulukan. Selama ini kita memang
lebih mendahulukan, selain pemeliharaan itu kita lebih mendahulukan untuk meningkatkan prestasi siswa, untuk mendukung, bukan meningkat ya, mendukung, mengakomodir, dan juga memancing munculnya bakat-bakat siswa yang selama ini terpendam, mungkin minat mereka yang terkendala, kita coba memancing itu, kemudian kita coba melakukan pembinaan di sekolah dengan potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah selama ini yang kita capai juga cukup. Artinya untuk saat ini kami sudah merasa bahwa apa yang kami lakukan itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu sudah sesuai harapan kami, walaupun kami tidak akan berhenti di situ, kita akan terus meningkatkan lagi karena selama ini kita kesulitan untuk tembus ke nasional. Sebagian besar nih lomba memang ada kita yang tembus ke internasional, tapi itu biasanya dalam bidang sains, lomba penelitian, tapi untuk lomba prestasi olahraga, kemudian juga seni, dan juga untuk olimpiade sains kita juga belum tembus ke nasional. Kita untuk mewakili Kalteng kita selalu terkirim setiap tahun, tapi ketika di nasional kita selama ini belum mampu berkiprah. Ini yang memang kami belum menemukan formula yang pas, ya. Terutama terkendala itu tadi masalah pembiayaan dari pembinaan siswa untuk ke nasional. Nanti sebelum kita lanjutkan, mungkin juga ingin saya tanyakan rasio antara tenaga guru dengan jumlah murid, ya kan? Ya. Itu berapa? Ya. Tadi sebelum Bapak menjelaskan itu, ya kan, kita dengar dulu dari pengamat pendidikan berkaitan dengan dua hal pokok tadi, ya kan? Gimana kalau menurut Bapak, apakah mungkin ada saran, petunjuk setelah beberapa yang dijelaskan dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Kalau saya melihat dunia pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memadai, dan kita ketahui di dalam APBD, APBN, APBD itu dialokasikan 20% asumsinya. Namun kita juga harus melihat secara makro bahwa penyelenggaraan pendidikan misalnya di salah satu sekolah itu yang dikatakan 20% itu tadi porsinya juga berbeda-beda. Saya tahu SMA 1 merupakan SMA favorit untuk kalangan Kabupaten Kota Waringin Timur dan kabupaten di sekitarnya. Nah, ini kita hargai Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di situ, bagaimana meminit dana ya yang kalau kita lihat 20%, tapi dana yang sampai ke kita bagiannya itu kan sudah ini, tapi untuk secara utuh penyelenggaraan pendidikan itu perlu ada dana-dana yang di luar pemerintah. Saya berkeinginan mungkin pihak ketiga bisa terlibat di dalam hal pengembangan pendidikan di salah satu sekolah atau di salah satu kabupaten. Karena kita tahu asumsi 20%. Saya kebetulan juga sering ikut pembahasan. Itu yang diada-adakan dan dicukup-cukupkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah, bagaimana kita berinovasi dengan dana yang ada. Saya yakin Kepala Sekolah sudah berusaha meminit sehingga melahirkan anak-anak didik yang menjadi dambaan orang tua dan para pendidik. Kita jangan hanya membebankan ke para pendidik yang ada, tapi bagaimana kita mencari terobosan-terobosan atau dari pihak alumni membantu alma maternya atau membantu sekolahnya dulu. Tidak harus banyak, tapi ada kepedulian. Nah, tidak sebelum ke situ saya mau tanya Pak, lebih konkret lagi, pihak ketiga itu seperti apa?
Di tempat kita tahu dunia investasi yang ada, khususnya perkebunan, pertambangan ya nomor 2 dari perkebunan ini banyak. Di sana ada CSR. Nah, pihak sekolah ini dibantu untuk mengetuk pintu hati pimpinan perusahaan atau general manajernya. Ayo, di mana keterlibatan, sampai di mana. Tidak harus berbentuk dana dan sebagainya, tapi untuk operasional yang kita ketahui tadi. Sekarang SLTA dan SMK atau SMA umum ya, dan SMK sudah dikembalikan ke provinsi. Ini kan lebih anu lagi nih, dilematis lagi. Ya kita tahu, memang dulu seperti gitu. Tapi support ya dalam tanda kutip pendanaan jangan dikurangi lagi. Yang sudah ada ini malah satu kata, bagaimana kita mensejahterakan para pendidik itu. Karena saat ini kita tahu dengan situasi yang begini, artinya keterlibatan orang tua diperlukan, keterlibatan yang lain diperlukan. Nah, saya ingin ada suatu ketika, ya begitu ada kita mengajukan semacam propose, pihak pemerintah daerah setempat membantu untuk bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh sekolah itu. Jadi memang kalau berbicara CSR, kita di sini kan pendidikan ini ya merupakan kewajiban semua warga. Kita juga punya alumni, jadi yang investasi, yang punya industri, yang mengelola sumber alam sini. Nah, sebelumnya nanti kita lanjutkan dalam hal ini tadi saran Bapak CSR. Saya juga kepingin tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar CSR-nya itu dialokasikan untuk apa? Karena bahwa kita mencetak SDM ini sebetulnya adalah memenuhi kebutuhan mereka, tidak secara langsung itu mereka harusnya peduli dalam hal dunia pendidikan. Sebelumnya kita lanjut, ini yang akan lewat berikut ini.